Waalaikumsalam Mbak, silahkan Mbak, silahkan masuk, silahkan masuk Mbak. Baik, silahkan dinamakan lagi Mbak duduknya. Oke. Apakah sudah nyaman Mbak posisi duduknya? Baik, sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Nama saya Zulzila Arda Arnesia. Ibu bisa panggil saya Zila. Dengan Mbak Zila ya. Jadi Mbak Zila ini sebelumnya apa sudah menghubungi saya untuk melakukan sesi konseling? Kebetulan kemarin saya sudah menghubungi via WhatsApp untuk mengikuti sesi konseling ini, Bu. Baik, jadi sudah menghubungi saya via WhatsApp kemarin ya Mbak ya. Sebelumnya Mbak Zila ini kuliah atau bekerja Mbak? Saya sekarang kuliah, Bu, semester 6. Kuliah ya Mbak, semester 6. Iya. Baik, jadi Mbak Zila ini kuliah dan sekarang semester 6. Kuliah di mana Mbak? Saya kuliah di Politeknik, Bu, di Lawang. Oh, di Lawang, jauh ya Mbak ya? Iya. Berapa jam Mbak dari Lawang ke sini? Kalau dari Lawang ke sini sekitar 30 menitan. 30 menit, naik motor? Iya, betul. Naik motor. Tadi kan hujan Mbak, apa nggak kehujanan Mbaknya? Sedikit, karena saya kan pakai mantel, pakai jas hujan, jadi terabas aja, Bu. Oh, terabas aja ya. Tadi juga di depan macet ya pasti ya? Lumayan Ibu, makanya agak terlambat sedikit. Iya, karena ini terlambat sekitar 5 menitan ya Mbak ya. Saya maklumi karena sekarang kan malamnya kan lagi hujan dan juga seperti biasa macet seperti itu. Sebelumnya Mbak Zila ini tahu konseling dengan saya ini tahu dari mana Mbak? Dari teman atau mencari tahu sendiri? Saya mencari tahu sendiri kemarin. Oh, lewat Instagram Iya, atau lewat Instagram. Instagram ya Mbak ya. Iya, karena saya di Instagram saya juga memang membuka sesi konseling. Sebelumnya apa Mbak Zila sudah pernah mengikuti sesi konseling? Kebetulan ini baru pertama kali. Baik, jadi ini pertama kalinya Mbak Zila untuk mengikuti sesi konseling ya Mbak ya. Dan pertama kali melakukan sesi konseling dengan saya ya Mbak. Saya terima kasih ya Mbak Zila karena sudah mau untuk melakukan sesi konseling dengan saya. Sebelumnya kan Mbak Zila belum pernah melakukan sesi konseling, jadi saya akan menjelaskan mengenai sesi konseling dan apa saja yang perlu Mbak Zila patuhi dan pahami di konseling kita ya Mbak Zila ya. Apakah sudah siap Mbak? Siap, Bu. Baik, jadi di sesi konseling ini Mbak Zila diminta untuk menceritakan permasalahan Mbak Zila ya. Jadi dengan terbuka tentunya saya nantinya sebagai konselor akan membantu Mbak Zila untuk menemukan solusi dari permasalahan Mbak Zila tadi. Lalu yang perlu Mbak Zila pahami dan patuhi dalam konseling kita hari ini yaitu kerahasiaan. Jadi Mbak Zila tidak boleh untuk membicarakan mengenai konseling kita ini di forum luar. Jadi cukup forum kita saja yang mengetahui mengenai konseling ini, dan apa yang sudah kita bahas nantinya cukup kita saja yang tahu ya Mbak Zila. Lalu yang kedua ada keterbukaan. Jadi Mbak Zila ini diminta untuk terbuka dalam menceritakan permasalahan Mbak Zila kepada saya. Jadi apakah Mbak Zila sudah siap untuk terbuka dalam menceritakan permasalahan Mbak Zila kepada saya? Siap, Ibu. Jadi tidak perlu sungkan ya Mbak Zila untuk menceritakan bagaimana permasalahan Mbak Zila. Lalu yang ketiga ada kesukarelaan. Jadi tentunya Mbak Zila datang ke sini atas dasar sukarela, karena tadinya kan Mbak Zila sudah mencari tahu sendiri lewat Instagram saya dan memutuskan untuk melakukan konseling dengan saya, begitu ya Mbak Zila. Baik Mbak Zila, jadi karena konseling kita ini cukup terbatas Mbak Zila, waktunya hanya sekitar 20 menit sampai 30 menit. Jadi kita harus memanfaatkan waktu kita dengan baik ya Mbak ya. Jadi Mbak Zila nantinya
Mungkin jika waktu kita nantinya kurang atau tidak cukup, kita bisa menjadwalkan di pertemuan selanjutnya ya Mbak Zila. Baik Mbak Zila, bisa Mbak Zila ceritakan apa yang membuat Mbak Zila ingin mengikuti sesi konseling dengan saya? Ya, saya mengikuti konseling dengan ibu ini karena akhir-akhir ini saya merasa tertekan. Oh baik, jadi Mbak Zila ini merasa tertekan ya Mbak Zila ya. Bisa Mbak Zila ceritakan Mbak Zila ini merasa tertekannya karena apa Mbak Zila? Saya merasa tertekan karena takut gagal. Apalagi kalau saya mendapat kuis dadakan dari dosen dan juga disuruh maju ke depan untuk berbicara di depan teman-teman yang lain, Bu. Pasti saya akan panik. Apa yang membuat Mbak Zila merasa takut gagal dan juga tertekan ketika sedang ada kuis dadakan dan juga ketika Mbak Zila diminta untuk berbicara di depan? Saya merasa kalau teman-teman saya itu akan menganggap saya bodoh, Bu. Karena setiap saya menjawab itu saya merasa salah dalam memberikan jawabannya. Oh baik, jadi Mbak Zila ini merasa kalau sedang ada kuis dadakan dan juga sedang disuruh maju ke depan dan berbicara di depan ini, Mbak Zila takut teman-teman Mbak Zila berpikir kalau Mbak Zila ini bodoh begitu ya Mbak. Mungkin apakah Mbak Zila pernah mendengar secara langsung kalau teman-teman Mbak Zila ini mengatakan kalau Mbak Zila ini bodoh? Sebenarnya belum pernah, Bu, tapi kenapa selalu berpikir seperti itu saya? Oh jadi belum pernah ya Mbak, tapi Mbak Zila selalu berpikir seperti itu. Apakah Mbak Zila pernah mencoba untuk melawan hal itu, seperti mencoba untuk tenang dalam mengikuti kuis dadakan juga ketika maju ke depan? Apakah Mbak Zila pernah mencoba untuk berusaha tenang Mbak Zila? Sudah pernah, Bu, tapi pasti akan kembali lagi merasa takut dan bingung. Baik, apakah Mbak Zila sudah mencoba untuk bertanya kepada teman Mbak Zila atau berdiskusi dengan teman Mbak Zila untuk kuis dadakan dan juga untuk maju ke depan? Apakah Mbak Zila sudah pernah mengajak teman Mbak Zila ini untuk belajar bersama atau sharing-sharing begitu Mbak Zila? Sudah pernah, Bu. Lalu apa yang Mbak Zila rasakan? Sedikit lebih tenang, tapi pasti rasa takut itu datang lagi. Baik, jadi tadi Mbak Zila mengatakan kalau nantinya Mbak Zila sedang kuis dadakan dan juga maju ke depan, Mbak Zila takut dinilai bodoh oleh teman-teman Mbak Zila. Tapi Mbak Zila sudah berusaha untuk mencoba tenang dan juga belajar bersama teman-teman Mbak Zila ya. Itu bagus sekali ya Mbak Zila, tapi sayangnya hal itu belum membuat Mbak Zila ini yakin dan tidak takut gagal dan lebih tenang, tapi tetap tidak bisa ya Mbak Zila. Baik Mbak Zila, jadi saya akan membantu Mbak Zila untuk menemukan solusi dari permasalahan Mbak Zila. Jadi Mbak Zila tadi kan awalnya ini takut gagal, awalnya tadi tertekan, lalu takut gagal ketika ada kuis dadakan dan juga ketika maju ke depan, begitu ya Mbak Zila? Ya, betul. Baik Mbak Zila, jadi kita akan menggunakan sebuah model di konseling ini yang bernama model ABC. Jadi model ABC ini kita akan menemukan dan merubah keyakinan Mbak Zila yang tadinya irasional menjadi yang rasional, begitu Mbak Zila. Jadi saya nanti akan membantu Mbak Zila untuk melakukan model ABC ini. Bagaimana Mbak Zila? Boleh.
Baik Mbak Zila, jadi saya akan menjelaskan mengenai model ABC. Jadi di model ABC ini A-nya itu, jadi A-nya ini adalah yang memicu keyakinan Mbak Zila ya, dan yaitu, lalu yang B-nya adalah keyakinan dari Mbak Zila, dan yang C-nya adalah akibat dari emosionalnya Mbak Zila. Jadi bisa kita mulai ya Mbak Zila di model ABC ini. A-nya tadi adalah yang memicu. Jadi yang memicu Mbak Zila, kejadian yang memicu Mbak Zila ini adalah kuis dadakan dan juga disuruh berbicara di depan orang banyak. Iya, jadi yang kejadian yang memicu Mbak Zila merasa takut gagal dan juga tertekan ini ketika Mbak Zila mengikuti kuis dadakan dan juga diminta untuk maju ke depan. Lalu keyakinan dari Mbak Zila ini adalah kalau saya ikut kuis dadakan dan maju ke depan, saya takut gagal dan dinilai bodoh oleh teman-teman sekelas Mbak Zila gitu. Nah, C-nya itu adalah akibat emosional. Jadi Mbak Zila kan takut dan ingin menghindar dari kuis dadakan dan juga tidak ingin diminta untuk maju ke depan. Begitu kan Mbak Zila? Apakah benar? Iya benar. Benar ya Mbak Zila. Jadi baik Mbak, sekarang kita akan mengevaluasi keyakinan dari Mbak Zila. Baik Mbak, kita akan mulai dari keyakinan Mbak Zila. Jadi tadi kan Mbak Zila mengatakan kalau Mbak Zila gagal, Mbak Zila akan dinilai bodoh oleh teman-teman Mbak Zila, begitu ya Mbak. Jadi apakah pemikiran seperti itu benar Mbak? Sebenarnya nggak benar. Kenapa itu tidak benar? Kenapa Mbak Zila merasa itu tidak benar? Karena kita memikirkan hal yang belum pasti terjadi gitu. Benar ya Mbak Zila, hal yang belum pasti terjadi. Dan kalau dipikir-pikir juga, apakah semua orang yang gagal nanti tidak bisa sukses nantinya, atau orang yang gagal akan tetap gagal? Kalau dipikir-pikir ya Bu, dari sekeliling kita sendiri aja, orang yang dinilai gagal itu masih bisa sukses di kemudian hari Bu. Benar ya Mbak Zila, berarti kan keyakinan Mbak Zila tadi tidak logis. Kalau Mbak Zila merasa Mbak Zila ini kalau Mbak Zila gagal nanti saya akan dinilai bodoh. Nah, itu berarti kan pemikiran Mbak Zila tidak logis ya Mbak. Lalu mungkin Mbak Zila bisa merubah pemikiran Mbak Zila, seperti keyakinan Mbak Zila yang tadinya berpikir seperti kalau saya gagal nanti teman-teman akan menilai saya bodoh, bisa Mbak Zila ubah. Nah, mungkin kita akan mencari nih akan diubah menjadi seperti apa keyakinan Mbak Zila. Mungkin bagaimana kalau keyakinan Mbak Zila ini diubah menjadi kalau gagal itu bukan akhir dari proses saya, tapi gagal itu adalah bagian dari proses saya. Begitu ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak Zila ketika Mbak Zila merubah keyakinan Mbak Zila dengan kalau gagal itu adalah bagian dari proses saya? Saya merasa lebih tenang dari sebelumnya Bu, karena kan dari apa yang Ibu bicarakan tadi bahwa aku gagal itu bukan akhir dari segalanya, dan gagal itu merupakan bagian dari proses saya. Bagus sekali ya Mbak Zila ya. Jadi tadi kita sudah mengubah keyakinan Mbak Zila yang irasional menjadi yang lebih rasional. Jadi nanti kalau Mbak Zila sedang tertekan dan merasa takut gagal ya, nanti Mbak Zila mungkin bisa mencoba dengan model ABC tadi. Jadi mengganti keyakinan Mbak Zila dengan yang tadi, seperti yang tadi kan kalau
kalau saya gagal, nanti teman-teman akan menilai saya itu bodoh. Dengan kegagalan itu adalah proses dari belajar saya, begitu ya Mbak. Iya, betul. Apakah Mbak Zila akan mencobanya nanti ketika Mbak Zila merasakan hal yang sama? Saya pasti akan mencobanya Bu, supaya saya juga bisa jadi lebih baik. Bagus ya Mbak, jadi Mbak akan mencobanya untuk menenangkan pemikiran Mbak Zila tentunya ya Mbak. Nah, jadi dengan mengubah cara berpikir Mbak Zila akan membuat emosi dan juga perilaku Mbak Zila ini menjadi lebih baik dan juga berubah ya Mbak. Jadi Mbak Zila bisa menggunakan model ABC tadi untuk merubah keyakinan dari Mbak Zila yang tadinya irasional menjadi rasional, begitu ya Mbak. Baik Mbak Zila, tadi kan Mbak Zila sudah menceritakan permasalahan Mbak Zila dan juga saya sudah membantu Mbak Zila untuk menggunakan model ABC. Jadi Mbak Zila bisa menggunakan model ABC ini ketika Mbak Zila sedang tertekan dan juga sedang takut gagal, ataupun Mbak Zila sedang mengalami masalah yang lainnya juga bisa digunakan ya Mbak ya. Baik Mbak Zila, karena waktu kita sudah lebih dari 20 menit dan sudah saya katakan kalau tadi konseling kita ini waktunya cukup terbatas ya Mbak ya. Jadi kita cukupkan saja konseling kita pada hari ini, dan kita akan kalau ada waktu lagi atau ada yang ingin Mbak Zila ceritakan lagi kepada saya, kita bisa menjadwalkan lagi via WhatsApp lagi ya Mbak Zila. Apakah Mbak Zila ada yang ingin diceritakan lagi? Sudah cukup Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Zila sebelumnya. Iya Ibu, terima kasih juga sudah memberi saya solusi supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, sama-sama ya Mbak Zila. Jadi kalau ada yang ingin Mbak Zila menceritakan, tidak perlu sungkan untuk menghubungi saya. Terima kasih ya Mbak Zila. Iya Bu, sama-sama.